Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan Bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terompak bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Permainan Bakia terbuat dari 2 bilah kayu dipasang karet untuk memasukkan kaki. Ada beberapa pemain, biasanya ada 3 orang atau lebih. Harus kompak, kanan maju, kiri maju. Jika tidak kompak akan jatuh, maka harus bekerja sama dan kompak. Dengan bekerja sama, kita akan mencapai tujuan bersama. Saat bermain Bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Indera pendengaran kita adalah telinga. Bagian-bagian telinga atau cara kerjanya. 1. Daun telinga. 2. Saluran telinga. 3. Gendang telinga. 4. Telinga tengah. 5. Tulang pendengar. 6. Rumah siput. 7. Telinga dalam. 8. Saraf auditori. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam.
Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi, seperti pembelajaran sebelumnya. Namun kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukan permainan bunyi bersama dengan teman kelompokmu. Secara bergantian, kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan temanmu. Ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Bunyikan benda secara bergantian. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Gendang telinga ada di dalam telinga. Jika anak-anak membersihkan telinga, harus berhati-hati. Cara merawat indera pendengar atau telinga. 1. Hentikan kebiasaan mengorek telinga. Karena jika sering mengorek telinga kita akan terluka. 2. Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Jika anak-anak mendengar suara yang terlalu keras, hendaknya anak-anak menutup telinga anak-anak. 3. Menjaga telinga agar tetap kering. 4. Melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter. 5. Gunakan pelindung telinga saat dalam kebisingan. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Ini adalah bacaan tong sampah gotong royong. Ada 3 paragraf. Ini adalah paragraf yang pertama. Yang ini paragraf yang kedua. Selanjutnya ini paragraf ketiga. Anak-anak, mari belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada paragraf pertama, kalimat nomor 1 dinamakan gagasan pokok. Kalimat nomor 2, 3, dan 4 adalah gagasan pendukung. Selanjutnya, paragraf kedua. Pada kalimat nomor 1 disebut gagasan pokok. Nomor 2, 3, 4, dan 5 disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Seperti pada paragraf 1 dan 2, anak-anak mencari sendiri ya mana yang disebut gagasan pokok dan mana yang disebut gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu tepatnya di awal kalimat. Setelah itu dinamakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Tentunya anak-anak sudah bisa semua ya. Nanti paragraf ketiga dicari sendiri, oke? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang permainan tradisional, yaitu permainan
tradisional Bakia. Kita juga sudah belajar tentang alat pendengaran yaitu telinga. Bagaimana kita merawat pun juga sudah dibahas tadi. Dan juga membahas lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum like, komen, and subscribe-nya ya. Dan jika bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.